Garam. Garam juga dipakai untuk pengobatan. Saya ingat dulu waktu di seminari, beberapa kawan saya gatal-gatal badannya. Secara teratur sekali seminggu dibawa oleh Buderian ke Pasir Panjang, berendam di Pasir Panjang. Nyaman, gatal kena garam, tapi mereka sembuh. Garam juga dikenal dengan baik sebagai bahan pengawet. Maka kita mengenal makanan jempolan ikan asin, pekasam. Pekasam itu adalah daging atau ikan yang tidak buruk secara sempurna, tidak busuk secara sempurna. Sayur asin, telur asin. Dengan menyebut murid-muridnya sebagai garam dunia, Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka mesti bermakna dan berdampak bagi dunia, yaitu memberikan cita rasa yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, membuat situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik, serta mengawetkan kebaikan, keadilan, dan melestarikan kebenaran. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus melanjutkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Pernahkah Anda mendapat atau membeli garam yang tawar? Saya tidak pernah, dan saya sangka tidak akan pernah. Lalu mengapa Yesus berbicara tentang seakan-akan ada garam yang hambar, karena itu tidak berguna, lalu dibuang ke jalan, bukan lagi di belakang dapur, tetapi di jalan agar diinjak-injak orang, sengaja dibuang di jalan agar diinjak-injak orang. Meskipun saya tidak pernah menjumpai garam yang tawar, dan saya sangka Anda pun tidak pernah menjumpai dan tidak akan pernah dapat menemukan garam yang tawar. Namun saya rasa, atau setidak-tidaknya saya pernah menjumpai orang-orang Kristen yang hidupnya tidak bermakna dan tidak berdampak positif. Saya dan Anda mungkin sering menjumpai orang Kristen yang diibaratkan oleh Yesus seperti garam yang menjadi tawar. Karena tawar maka tidak dibutuhkan oleh dunia, bahkan tidak diperhitungkan, sehingga otomatis tercampak ke tanah dan terinjak-injak. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama tadi melukiskan proses marinasi yang indah sekali. Setiap ibadah dan puasa, kata Yesaya, mesti mengubah rupa dan juga jiwa, sehingga lebih sensitif dan lebih mudah memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa kita baca nanti sebelum tidur lagi, indah sekali. Untuk juga menerbitkan, membangkitkan dalam diri kita
proses marinasi dalam diri kita menjadi garam yang bermutu. Oh, saya tidak tahu lagi, dulu ada reklame tentang garam yang bermutu, tidak tahu saya apa maksudnya bermutu. Yang saya tahu memang harus beriodium. Nah, ini lagi lebih dari itu katanya. Kalau bisa kita peroleh, tentu itu lebih bagus. Dan kalau bisa kita menjadi orang Kristen yang seperti garam yang bermutu tinggi, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Setiap ibadah, kata Yesaya, seharusnya mengubah pribadi setiap orang Kristen agar menjadi semakin injili, sehingga berlakulah kata-kata Sang Santo pelindung gereja kita ini, Santo Fransiskus dari Assisi. Cara hidup saudara-saudara Dina ialah menghayati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik juga memperhatikan garam. Saya sudah dibeli entah di toko kelontong atau supermarket. Oh, hebat kalau di supermarket garam merasakan sejuknya AC. Kemudian dibawa pulang, ditempatkan di dapur yang pengap. Kalau pakai kayu api, asap panas. Bukan disimpan di lemari dipan atau dipajang di ruang tamu, tetapi di dapur, ditempatkan di belakang. Tetapi kurang garam, orang pergi ke dapur. Tidak ada garam, orang mencari-carinya di dapur. Tempat garam di dapur dan di belakang. Tetapi semua orang sangat memerlukannya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, garam membuat dunia hidup lebih berarti, dunia lebih indah, dan itu dibawa oleh pribadi-pribadi, murid-murid yang baik dan murah hati. Di mana ada garam, dan Yesus juga tadi berbicara tentang terang dunia, maka semua akan nyaman dan aman. Demikian Yesus mengimpikan atau bermimpi tentang setiap orang Kristen, agar di mana, karena ia sudah seperti garam dan menjadi terang, maka dimanapun ia berada menjadikan lingkungan aman dan nyaman. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.